15.50. Insya Allah kita nanti 25 menit ke depan untuk satu sesi lagi. Nah, di sesi terakhir perannya yaitu sebagai coachnya adalah Bu Leli, kemudian kuncinya adalah Bu Espris dan Bu Nuria sebagai observer ya. Baik, ini waktu saya resep dulu. Oke, bisa dimulai Bu Leli? Yes, baik, terima kasih. Mbak Espris, apa kabar? Baik, Bu. Lama nih nggak ketemu. Masa? Kemarin lusa barusan ketemu, Bu. Oh iya ya, lupa aku. Iya, tadi kan ketemu di Melisa, Bu, kemarin. Oh iya. Tapi tadi tak lihat kayak nggak banyak makan ya. Biasanya kayak banyak dia makannya. Jangan keras-keras, Kenapa? Bu. Jaim, Bu. Jaim, Bu. Terus saya tadi kan ada Pak Eko, kan ya jaim, Bu. Oh, sama Pak Eko aja jaim. Tumben loh. Iya. Apa diet? Jaim dan diet. Oh, kurus beneran nanti. Gimana? Saya ada sedikit curhat nih, Bu. Galau. Ini kalau kata anak SMA, anak remaja galau, Bu. Tuh kan bener galau, makanya nggak banyak makannya tadi di tempatnya Melisa. Kenapa? Ada apa? Jadi, Bu, Kali ini kan, aja bisa bantu. Di permasalahan di sekolah, Bu. Saya itu di sekolah termasuk PNS yang paling muda, Bu. Memang paling muda. Ya, saya dari sekitar 50 guru itu saya paling muda. Terus kalau yang muda itu mesti disuruh-suruh, Bu. Ya, itu. Kan saya tuh ngajar, kayak gitu. Iya. Ngajar tuh 10 kelas, Bu. 10 kelas kali 3 jam itu saya sudah 30 jam. Itu capek, Bu. Apalagi anak-anak sini tuh kan, aduh ampun, Bu. Wah, total berapa kepala itu? Seharusnya kan kalau BK 150 ya? Saya kan ngajar matematika, Bu. Bukan matematika, kan loh, PPKN, Bu, PPKN. Oh, PPKN. Kelasnya kan banyak, Bu. Ada 30, ada 10 kelas. Iya. Kan saya kan udah repot, Bu, apalagi kalau sudah musim ulangan, koreksinya kan banyak 10 kelas kali 35 anak tuh banyak. Belum lagi saya disuruh-suruh, Bu. Namanya anak muda pasti disuruh-suruh jadi kalau ada kegiatan suruh-suruh, pokoknya disuruh-suruh terus, Bu. Jadi panitia, pasti sibuk nih. Iya. Gitu, Bu. Kan ya capek. Walah. Resiko pemudi yang cerdas ya ini PNS paling muda nih. Terus kira-kira ini nanti gimana? Pengennya mau curhat apa? Terus Bu Espris ini pengennya nantinya gimana? Saya pengennya ya ada pembagian tugas yang adil gitu loh, Bu, nggak harus yang muda-muda terus gitu loh. Di sini kan yang senior-senior karena memang ya mungkin kalau sudah senior itu udah aras-arasan loh. Jadi akhirnya banyak tugas yang dilempar yang muda. Jadi saya tuh pengen dari pihak stafnya juga, dari kurikulum, dari kesiswaan itu ya tugas itu dibagi-bagi, jangan semua dilimpahkan sama yang muda gitu. Walah, emang serumpun mapelnya Bu Espris ini ada berapa guru? Saya PPKN ada 3, Bu. Jadi pas kelas 7 1 orang, kelas 8 1 orang, kelas 9 1 orang. Terus kalau waktu panitia gitu senior nggak ikut jadi panitia? Ikut cuma namanya saja, Bu. Di itu ada SK-nya. Tapi yang ngerjain yang muda, Bu. Ya, sebenarnya saya juga dibantuin sama anak-anak, tapi kan itu masih GTT non PNS, jadi kan dia kasihan. Akhirnya sama kurikulum itu diblek-blekan itu. Tapi kira-kira dari ketua panitia kayak kurikulum atau Bapak KS-nya gitu tahu nggak sih kalau ternyata beliau itu nggak kerja, loh cuma paling foto-foto aja ya? Iya, kok tahu, Bu? Nah, kayaknya tahu, Bu. Tahu, Bu. Kayaknya tahu, tapi pernah ada teguran nggak kira-kira? Saya belum pernah melihat ada teguran, Bu, dari Bapak Kepala Sekolah.
Jadi didiemin aja ya, terus akhirnya jadi keenakan ya yang senior. Oh, paling mikirnya udah ada junior, ada Mbak Iya, Espis nih iya. yang pinter. Akhirnya jadi masalahnya Mbak Espis ini karena yang PNS yang paling junior, akhirnya tugasnya kasarannya dibrok nih semua ke Mbak Espris. Akhirnya Mbak Esprisnya kewalahan kayak gitu ya. Iya, bener, Bu. Oh alah. Terus eh, selama ini ada reaksi perlawanan nggak dari Mbak Espris? Sementara ini manut, Bu. Karena saya yang paling kecil mau ngelawan, udah nggak berani. Akhirnya manut aja. Ya kayak barusan ini ada acara akreditasi. Tuh, banyak itu, Bu. Itu banyaknya juga saya banyak yang ngerjain. Akan upload-upload di apa itu si Pensa ya saya juga jadi bantuin kurikulum jadi saya kayaknya bukan kurikulum tapi ikut-ikut bantu kurikulum. Aduh, Wah, kalau manut-manut terus ya susah dong. Nanti kan akan apa ya, jadi terbiasa. Selama ini pernah nggak Mbak Espis kayak ngobrol sama yang mungkin yang tadi katanya Mbak Espis ada yang GTT juga kan? Nah itu pernah nggak sih Mbak Espis membagi-bagi tugas? Mungkin karena Mbak Espis lebih lebih muda ya, pasti setiap panitia itu kan ada koordinatornya. Nah pernah nggak Mbak Espis ngasih usulan gimana Bu, Pak kalau ini dibagi tugasnya gitu, udah pernah belum? ya pernah sih Bu, itu saya ngasih usulan gimana kayaknya dibagi-bagi tugas. Misal saya yang ngetik gitu ya, yang ngetik, nanti yang bagian apa ya risetnya atau apa itu yang senior-senior yang ngumpulin data-data apa gitu senior. Terus nanti saya bagian upload, bagian ngetik gitu. Pernah saya komunikasi kayak gitu Bu. Tapi efektif nggak, bisa berjalan nggak? Ya, hmm, tapi perasaan saya kadang jengkel. Ya efektif sebenarnya Bu, tapi ki ya jengkel karena yang agak capek itu tetap saya gitu. Yang tugasnya paling banyak mas pas apa tetap Mbak Espris ya. Iya, Tapi kan paling tidak kalau sudah dibagi itu kan sedikit meringankan iya, benar daripada Bu. semuanya Mbak Daripada Espris semuanya iya. kan. Terus selain apa itu berkomunikasi untuk membagi tugas, ada lain nggak yang pernah Mbak Espris lakukan? Saya ya kerja sama anak-anak yang non PNS kan di sini ada PTT sama GTT. Jadi itu saya mintain tolong nanti bagi-bagi tugas gitu Bu. Ya jadi yang bisa mungkin saya harus wirawiri ke sana ke sini nanti digantiin sama anak-anak PTT gitu. Jadi saya enggak terlalu berat gitu. Nah, pernah nggak Mbak Espris nyoba ke Bu Waka misalnya bilang kalau Bu mohon maaf nih, misal yang ini banyak nggak kerjanya, gimana kalau panitianya itu yang benar-benar bisa di yang benar-benar punya tanggung jawab gitu, pernah nggak? Ya, pernah Bu, saya emang sering kayak gitu sama kesiswaan juga sering sering curhat tuh kalau ini ya kalau bagian ini nanti Bu ini enggak bekerja diganti Bu ini gitu-gitu saya sudah pernah pernah cerita pernah curhat sama kesiswaan juga. Terus kesiswaan ya di berikutnya memang sudah agak dirombak sih Bu. Jadi yang memang masuk di kepanitiaan yang mau kerja gitu. Berarti upaya-upaya yang Mbak Espris lakukan itu sudah membuahkan hasil ya, walaupun belum sesuai harapan Mbak Espris, tapi paling tidak sudah mengurangi lah, sudah nggak separah yang awal ya. Nah, sekarang tapi teman-teman masih ada yang seperti itu nggak setelah adanya perubahan tadi? Ya, masih ada tapi ya sudah berkurang sih daripada yang dulu. Ada tapi ya ada kemajuan lah. Itu dikit. Dikit ya, berarti ada yang berubah, ada yang nggak berubah. Iya, gitu. Nah, untuk yang menghadapi senior-senior yang belum berubah ini, kira-kira rencana Mbak Espris ke depannya ini apa nih? Ada alternatif ide lain nggak? Wah, kalau saya yang jelas tetap apapun yang terjadi tetap bekerja semaksimal mungkin Bu. Ya meskipun dengan agak jengkel atau apa ya tetap bekerja karena saya di sini ya
ya Mas ya di sini ibaratnya sandang saya di sini. Mau jengkel apapun ya saya tetap di sini gitu. Ya sih berarti di sini kesimpulannya Mbak Espis tetap ingin berusaha menjalankan tugasnya masing-masing, tugasnya Mbak Espis pribadi dengan maksimal ya. Tapi kalau saya boleh saran jangan jengkel ya, karena kalau jengkel itu malah membebani kita jadi nggak seneng. Kita kan kalau melakukan sesuatu dengan senang gembira kan akan menjadi ringan gitu ya. Jadi ya mungkin harus ikhlas Bu. Kalau saya ikhlas bekerja, ya mungkin saya kan akan senang meskipun banyak beban. Kalau saya ikhlas jadi enjoy mungkin gitu. Ya minimal menikmati pekerjaan kita sendiri gitu ya. Nah berarti Mbak Espris kedepannya lebih mau fokus ke pekerjaan sendiri ya, biar lebih maksimal, biar nggak ada masalah, dan pastinya nanti kalau ada kendala dari tugas teman-teman setim juga akan bantu. Iya Bu. Ya semoga kedepannya Mbak Espris lancar dan teman-teman juga dengan melihat Mbak Espris bekerja dengan maksimal, sungguh-sungguh, teman-teman nanti juga akan tergerak hatinya buat oh ya ini tanggung jawabku, ini tanggung jawabmu, seperti itu ya Mbak Espris ya. Gimana nih sekarang perasaannya? Agak lega Bu, bisa bernapas. Agak lega ya, alhamdulillah. Semoga-moga lancar deh, nggak? Perasaan saya agak plong, lega. Nanti malam bisa tidur nyenyak sama makan enak. Ya wes, alhamdulillah. Biar makannya banyak lagi ya, nggak kayak tadi di Mbak Melisa makannya dikit banget. Kasihan aku nanti kalau kurus gimana? Kayak saya dong. Ya udah, kalau gitu saya balik dulu ya. Udah sore ya, Bu. nih. Terima kasih ya Bu Leli. Sampai jumpa. Yo, assalamualaikum. Waalaikumsalam. Aplaus untuk Mbak Leli dengan Bu Espris, ya luar biasa coach dan coachingnya. Ini memang benar-benar tadi memang saya lihat makannya memang dikit nih di samping saya tadi. Iya, baik, monggo ini waktu saya berikan ke Bu Nuria untuk memberikan hasil observasinya. Ya Bu, terima kasih Bu Nur Sofi. Ini hasil observasi saya itu tadi percakapan antara Bu Leli dan juga Bu Espris ini sudah berjalan dengan sangat baik ya. Jadi masalah Bu Espris tadi yang sebagai guru muda yang selalu banyak diberikan kerjaan oleh kepala sekolahnya saat di sekolah ya, seperti itu. Jadi untuk yang Bu Leli sebagai coach itu menurut saya sudah menjadi pendengar yang baik. Jadi Bu Leli itu tidak membuat asumsi ataupun tidak menjudge serta bisa menangkap emosi Bu S tadi. Nah, selanjutnya juga Bu Leli tadi juga sudah menanyakan tujuan arah pembicaraannya itu seperti apa. Kemudian apalagi ya? Tadi identifikasi masalahnya itu juga digali dengan sangat baik karena Bu Leli itu selalu mengajukan pertanyaan terbuka. Kemudian rencana aksinya tadi juga sudah muncul dan juga sudah menanyakan rencana aksi selanjutnya, juga sudah membuat rencana aksi yang spesifik seperti itu. Kalau menurut saya tadi coachingnya asik sekali seperti itu. Jadi bisa setelah coaching langsung plong seperti itu. Itu tadi curhat beneran ya Bu S ya? Iya, curhat beneran juga. Iya. Jadi setelah latihan coaching ini semua masalah bisa hilang seperti itu. Sepertinya berhasil. Good job. Sudah Bu? Terima kasih. Terima kasih Bu Nuria, kita berikan aplaus untuk semuanya. Untuk kelompok 1 maupun kelompok 2, ini insya Allah sudah merasakan peran semuanya, Pak Bu. Sudah berperan sebagai coach, sudah berperan sebagai coach, dan juga berperan sebagai observer. Sementara kita waktunya masih